Bab 381, Pembukaan Kilang Anggur. Setelah meminum sup yang masih bersuhu tinggi, Xia Wofei tidak merasa panas. Sebaliknya, dia merasakan sensasi dingin yang muncul dari perut. Dia merasa sangat nyaman. Pada saat itu, Xia Wofei merasa sangat nyaman. Jika ini benar-benar berisi obat yang sangat beracun, pasti tidak akan memberikan perasaan sejuk dan menyegarkan. Selain itu, Xia Wofei merasa seperti sedang mandi di mata air yang jernih. Rasanya mirip dengan perasaan saat dia duduk di kasur tadi. Aura sejuk dan menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di otaknya. Xia Wofei merasa pikirannya sangat jernih dan persepsinya terhadap lingkungan sekitar menjadi lebih tajam. Udara sejuk terus-menerus dihasilkan dari perut, kemudian diedarkan ke seluruh tubuhnya dan dikumpulkan di otaknya. Xia Wofei tahu bahwa itu adalah efek dari sup kehamilan. Dia duduk bersila di tanah dan merasakannya dengan hati-hati. Dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi jejak terakhir dari udara sejuk telah berkumpul di otaknya. Dia tahu bahwa khasiat obat dari sup kehamilan telah diserap seluruhnya olehnya. Oleh karena itu, Xia Wofei berdiri dan menutup matanya untuk merasakannya. Xia Wofei tidak memiliki penilaian langsung terhadap kondisi kekuatan spiritualnya, tetapi dia punya caranya sendiri untuk melakukannya. Sekarang, Xia Wofei tahu bahwa apa yang disebut kekuatan spiritual adalah hubungan spiritual antara dirinya dan ruang saat dia mengendalikan objek untuk masuk dan keluar dari ruang tersebut. Oleh karena itu, Xia Wofei merasakannya sekilas dan menyadari bahwa hubungan antara dia dan ruang petaroh telah menguat secara signifikan. Sejalan dengan itu, kendali atas seluruh ruang petaroh secara alami menjadi lebih responsif. Xia Wofei bahkan datang ke ruang baru untuk bereksperimen dengan Hornet. Hasilnya seperti yang diharapkannya. Pada siang hari, dia hanya bisa mengendalikan sekitar 150 tawon, tapi setelah meminum sup kehamilan, dia bisa dengan mudah mengendalikan hampir 200 tawon dalam waktu kurang dari setengah hari. Rupanya tingkat kendali atas tawon juga bergantung pada kekuatan spiritualnya. Pada akhirnya, Xia Wofei melakukan eksperimen yang lebih langsung. Dia pergi ke ruang batu dan mengeluarkan buku kecil itu. Kemudian, dia mencoba mengembalikan isi halaman ketiga. Pada awalnya, Xia Wofei langsung merasakan perbedaan yang jelas. Sebelumnya, ketika dia menggunakan energi mentalnya pada halaman tersebut, pergerakan, dekomposisi, dan kombinasi garis emas jelas melambat. Kali ini masalahnya jauh lebih baik. Meski masih tidak ingin memulihkan halaman pertama dan kedua, namun memang mengalami kemajuan pesat. Pada akhirnya, ketika Xia Wofei merasa energi spiritualnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia menariknya tepat waktu. Kali ini, sekitar seperempat konten telah dipulihkan. Terakhir kali, hanya beberapa kata yang muncul. Setelah mengonsumsi sup, kekuatan spiritual Xia Wofei meningkat pesat. Meskipun seperempat isinya telah hilang setelah Xia Wofei menarik kekuatan spiritualnya, dia tidak mengalami depresi sama sekali. Dia dengan senang hati meletakkan buklet itu kembali ke platform batu dan kemudian melompat ke atas tempat tidur batu untuk duduk di kasur untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekarang setelah dia memverifikasi efek sup kehamilan, apakah dia masih jauh dari memulihkan halaman ketiga sepenuhnya? Jika resepnya tidak menyatakan bahwa sup hanya boleh dikonsumsi setiap 7 hari sekali, Xia Wofei akan membuat sup lagi dan meminumnya. Itu benar-benar berbeda dari rasa sakit karena meminum sup yang melunakkan tubuh. Setelah meminum sup yang memberi nutrisi pada roh, seluruh orang akan berada dalam kondisi berada di awan 9, seolah-olah seluruh jiwa bermandikan cahaya spiritual yang lembut. Perasaan ini bahkan membuat ketagihan. Xia Wofei merasa bahwa mereka yang menggunakan narkoba mungkin merasakan hal yang sama. Namun, sup tersebut hanya boleh dikonsumsi setiap 7 hari sekali. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa menghasilkan sampah. Xia Wofei tentu saja tidak ingin kembali dan memeriksa informasinya sejauh ini. Isi buklet semuanya benar dan Xia Wofei tidak ingin mengadili kematian. Sup penekan tubuh dapat diminum setiap 5 hari sekali, dan Xia Wofei sudah meminumnya sekali. Oleh karena itu, untuk saat ini, dia tidak tertarik untuk menyeduh kedua jenis sup obat tersebut. Namun, aku bisa mencoba membuat salep kulit yang letih, pikir Xia Wofei. Dia kembali ke ruang semula dan dengan terampil memilih ramuan yang dibutuhkan untuk membuat salep kulit yang letih sesuai resep dan memasukkannya ke dalam pot tanah liat. Proses pembuatan salep kulit letih juga sangat rumit.
Itu memiliki waktu, suhu, dan prosedur yang ketat. Xia Ruofei mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam resep dengan cermat. Dia kemudian mencampurkan ramuan dalam pot tanah liat dengan air kolam spiritual dan menyalakan api untuk merebusnya. Kemudian, ia menambahkan ramuan lainnya selangkah demi selangkah sesuai resep. Setelah ditambahkan air sebanyak 3 kali, hanya tersisa sedikit air di dalam periuk tanah liat. Xia Ruofei mematikan api dan menuangkan sup obat ke dalam mangkuk porselen. Dia membuang ampasnya ke dalam panci tanah liat dan menuangkan kembali sup obat ke dalam mangkuk ke dalam panci tanah liat. Kemudian, ia menyalakan api dan menghangatkan obat tonga sambil menambahkan 2 ramuan obat terakhir yang telah lama digiling menjadi bubuk. Saat api perlahan mendidih, Xia Ruofei terus mengaduk. Air yang tersisa perlahan-lahan menguap. Ketika lapisan tipis bahan lembek berwarna coklat tertinggal di dasar panci, Xia Ruofei mematikan api. Aroma segar memenuhi udara. Xia Ruofei mengangguk puas. Dia mengambil kotak pengawet kecil yang bersih, mengikis semua salep dari pot tanah liat, dan memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan. Bab 382, Pembukaan Kilang Anggur Bagian 2. Produksi salep kulit yang letih juga telah selesai. Xia Ruofei menyimpan krim kulit yang sudah disimpan ke dalam wadah dengan hati-hati dan meninggalkan medianya dalam sekejap. Dia kembali ke kamarnya untuk mandi dan tidur. Pada siang hari berikutnya, Xia Ruofei baru saja selesai makan siang dan bersiap untuk pergi ke lokasi pembangunan untuk melihat bahwa pembangunan utama gedung perkantoran dan gedung apartemen karyawan pada dasarnya telah selesai. Saat ini, di lokasi pembangunan sudah mulai dilakukan dekorasi eksterior, dekorasi interior, dan renovasi lingkungan sekitar. Meskipun Xia Ruofei sangat yakin dengan tim konstruksi yang dikirim oleh keluarga Liang, sebagai bos, dia akan pergi kapanpun dia punya waktu. Ini juga menunjukkan bahwa dia menanggapinya dengan serius. Telepon Xia Ruofei berdering ketika dia sampai di lokasi pembangunan. Dia mengeluarkan ponselnya, melihatnya sekilas, dan dengan cepat menekan tombol jawab. "Paman Ling, apa kabar?" Telepon itu dari Ling Xiaotian. Xia Ruofei tentu saja tidak berani mengabaikan panggilan calon ayah mertuanya. "Ruofei, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini?" Ling Xiaotian tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya. "Bukan apa-apa, hanya urusan pertanian." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Paman Ling, ada apa?" "Ya, akuisisi kilang anggur pada dasarnya sudah selesai." Ling Xiaotian berkata, "Jika kamu punya waktu, datanglah ke rumahku pada sore hari. Mari kita bahas produksi lanjutannya." "Tidak masalah, aku akan sampai di sana sebentar lagi," kata Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak berani menolak panggilan calon ayah mertuanya. Selain itu, dia punya saham di kilang anggur. Semakin awal produksinya, semakin cepat pula keuntungannya. Xia Ruofei dengan cepat berjalan di sekitar lokasi konstruksi dan proyeksi singkat dengan manajer Li, yang telah mengawasi lokasi tersebut. Kemudian, dia segera meninggalkan lokasi tersebut. Dia kembali ke villa, memberitahu Pang Hao dan Ye Lingyun, lalu mengemudikan SUV Night 15 menuju villa Jiangbin Ling Xiaotian. Tentu saja, tidak baik mengunjungi Ling Xiaotian dengan tangan kosong. Xia Ruofei menemukan tempat untuk memarkir mobilnya, lalu mengeluarkan 2 botol 8 dewa mabuk berkualitas tinggi dari ruang petaroh, yang telah dicampur dengan larutan kelopak bunga. Ia pun mengambil ember dan mengisinya dengan air kolam roh. Kemudian, ia mengambil 2 ekor ikan mas besar dari kolam ikan di tempat aslinya dan memasukkannya ke dalam ember. Xia Ruofei berpikir mengambil dan mengeluarkan solusi kecil kelopak bunga yang encer. Dia memasukkannya ke dalam tas bersama dengan 2 botol anggur. Dia berpikir bahwa solusi kelopak bunga yang ditinggalkan Ling Xiaotian seharusnya hampir habis sejak dia memberi makan 2 naga darah berkualitas tinggi. Saat Xia Ruofei hendak menyalakan mobilnya lagi, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia mengeluarkan wadah yang berisi salep kulit yang sudah letih dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, dia menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan ke Villa Jiangbin. Setengah jam kemudian, Xia Ruofei tiba di Villa Ling Xiaotian. Di pintu masuk, Xia Ruofei menghentikan mobil dan menekan bel pintu. Kamera di pintu besi menyala, dan suara Ling Xiaotian datang dari perangkat komunikasi. "Ruofei ada di sini. Cepat masuk." Kemudian, pintu besi yang dikendalikan dari jarak jauh perlahan terbuka. Xia Ruofei masuk ke mobil lagi dan mengantar Ksatria 15 ke halaman villa.
Saat ini, Ling Xiaotian dan Ling Qingsui sudah keluar dari villa. Paman Ling, Qingsui. Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya. Mengapa kamu tidak pergi ke kantor hari ini? Ling Qingsui melirik Xia Ruofei dan berkata, hari ini adalah hari Sabtu. Bahkan jika kita tidak istirahat, staf harus istirahat. Xia Ruofei menyentuh hidungnya dengan canggung. Dia benar-benar tidak ingat hari apa itu. Lokasi pembangunan pertanian harus bekerja lembur bahkan pada malam hari, apalagi istirahat di akhir pekan. Meskipun Xia Ruofei telah dengan jelas menyatakan bahwa Cao Tieshu dan para pekerja lainnya dapat beristirahat di akhir pekan, saudara-saudara petani sederhana ini akan datang ke pertanian selama tidak ada hal penting di rumah. Dalam kata-kata Cao Tieshu, hidangan ini sangat berharga. Dia harus melayaninya dengan baik setiap hari. Akhir pekan apa? Setelah beberapa saat, Xia Ruofei membiarkannya. Namun, dia menyuruh Pang Hao untuk mendaftarkan mereka dan membayar mereka lembur setiap bulan. Ling Xiaotian tertawa dan menepuk bahu Xia Ruofei. Ruofei, cepat masuk ke dalam rumah. Xia Ruofei mengedipkan mata pada Ling Qingsui. Ling Qingsui tersipu tanpa alasan, lalu memutar matanya ke arah Xia Ruofei dengan genit. Semuanya jelas tanpa kata-kata. Mereka bertiga datang ke ruang tamu villa. Xia Ruofei dan Ling Xiaotian mengambil tempat duduk masing-masing, sementara Ling Qingsui dengan patuh menyajikan teh untuk mereka. Xia Ruofei melirik ke tangki ikan besar dan bertanya, Paman Ling, bagaimana kabar kedua naga merah akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, Ruofei, kamu tidak tahu, saat teman ikanku melihat naga darah, mereka sangat iri. Bahkan ada juga yang ingin membelinya dengan harga mahal. Apakah menurutmu aku, Ling Tua, adalah seseorang yang kekurangan uang? Saya menolak tanpa memikirkannya. Saya mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari menantu laki-laki saya, dan saya tidak akan menjualnya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan. Ling Qingsui meletakkan cangkir teh di depan Ling Xiaotian dan berkata, Ayah, menantu yang mana? Aku tidak bilang aku akan menikah dengannya. Xia Ruofei segera tersenyum dan berkata, Qingsui, bukankah ini hanya masalah waktu? Paman Ling tidak salah. Ling Qingsui menjadi semakin malu ketika mendengar ini, sementara Ling Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Semakin dia memandang Xia Ruofei, semakin dia menyukainya. Dia merasa bahwa Xia Ruofei dan putrinya adalah pasangan serasi di surga. Bab 383 Pembukaan Kilang Anggur Bagian 3. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, kamu seharusnya kehabisan larutan nutrisi dari yang terakhir kali, kan? Aku membawakanmu menghendaki lagi kali ini. Bagus sekali, kata Ling Xiaotian buru-buru. Saya lupa memberitahu Anda tentang hal ini ketika saya menelepon. Aku tidak berharap kamu begitu teliti dan tetap menyelesaikannya. Xia Ruofei mengeluarkan botol larutan kelopak bunga encer dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ling Xiaotian. Ling Xiaotian mengambilnya seolah-olah dia telah memperoleh harta karun dan kemudian langsung menguncinya di brankas. Selama ini, dia telah menyaksikan kekuatan magis dari larutan nutrisi ini. Begitu arwana merah kehilangan energinya, mereka akan langsung aktif setelah setetes kecil jatuh ke dalam tangki ikan. Itu bahkan lebih efektif daripada stimulan. Setelah berbicara tentang naga merah darah, Ling Xiaotian secara alami berdiskusi tentang pabrik anggur. Ruofei. Kini, prosedur akuisisi kilang anggur tersebut telah selesai. Ling Xiaotian berkata, saya berencana membangun pabrik baru dan mendatangkan peralatan produksi baru. Peralatan produksi lama tidak memiliki niat untuk menghentikan produksi untuk saat ini, sehingga minuman keras dari 8 dewa mabuk masih tersedia secara konstan. Selain stok yang kami miliki, hal yang paling mendesak bagi kami saat ini bukanlah membangun pabrik baru atau mendatangkan peralatan baru, tetapi mengolah dan menyempurnakan minuman keras yang ada. Alasan mengapa Ling Xiaotian membeli kilang anggur ini adalah karena teknik peningkatan Xia Ruofei. Sebaliknya, dengan kualitas dari 8 dewa mabuk sebelumnya, meskipun beberapa dari Hillman ketiga sangat disukai, itu tidak cukup untuk memiliki prospek pasar yang luas dan tidak dapat menariknya untuk pengakuan. Namun, setelah modifikasi Xia Ruofei, semuanya berbeda. Ling Xiaotian bisa dianggap ahli di bidang anggur. Setelah meminum 8 dewa mabuk yang disediakan oleh Xia Ruofei, dia tahu bahwa anggur ini pasti akan populer di pasaran. Xia Ruofei tersenyum. Paman Ling,
aku tidak punya masalah. Kami dapat melanjutkan kapan saja. Dia berpikir sejenak dan berkata, namun, proses pemrosesan dan peningkatan mungkin memerlukan waktu dan tidak dapat dilakukan di kilang anggur. Kami harus memindahkan anggur yang sudah jadi ke dalam tong besar terlebih dahulu, dan setelah kami menyelesaikan perbaikannya, kami akan memindahkannya kembali ke dalam botol. Prosesnya relatif lebih merepotkan, tapi juga diminta oleh teman saya. Xia Ruofei selalu mengatakan bahwa formula yang ditingkatkan dari 8 dewa mabuk dibagikan oleh dia dan teman hayalannya. Oleh karena itu, dia secara alami menggunakan temannya sebagai alasan. Ini karena apa yang disebut pemrosesan yang ditingkatkan sebenarnya adalah menyimpan anggur putih di tempat aslinya. Melalui lingkungan Qi yang kaya semangat dan perbedaan aliran waktu yang unik, kualitas anggur putih dapat diubah. Oleh karena itu, hal ini pasti tidak dapat dilakukan di kilang anggur. Ling Xiaotian menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan pengertiannya. Dia kemudian bertanya, berapa lama proses ini berlangsung? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, setidaknya sebulan. Tentu saja, semakin lama waktunya, semakin baik kualitas wine tersebut. Itu sudah pasti. Ling Xiaotian mengangguk dan berkata. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, inilah yang aku pikirkan. Mulai sekarang, kilang anggur tersebut akan berhenti menjual anggur Drunken Age Immortals yang lama. Kami akan berusaha memulihkan dana dari semua saluran utama sebanyak mungkin. Kami akan segera memulai pengembangan anggur baru. Saya juga memiliki niat yang sama, kata Ling Xiaotian. Dia kemudian bertanya, Ruofei, berapa banyak anggur yang paling banyak bisa kalian tangani? Xia Ruofei menghitung dalam hatinya dan berkata, dalam kondisi ekstrim, 100 ton sebulan bukanlah masalah. 100 ton anggur mungkin kedengarannya banyak, tetapi jika seseorang menggunakan toples anggur besar yang beratnya 500 kati, jumlahnya hanya sekitar 400 toples. Meskipun ruangan aslinya tidak terlalu besar, itu sudah pasti cukup untuk menampung semuanya. Selain itu, Xia Ruofei tidak perlu meletakkan toples anggur di tanah. Mereka bisa ditumpuk bersama-sama. Jika dia khawatir toples wine akan terlalu berat, dia bisa memesan beberapa rangka baja yang lebih stabil. Ling Xiaotian berkata dengan gembira, hanya ada sekitar 80 hingga 90 ton anggur di pabrik, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kami akan mengangkut semuanya sekaligus untuk meningkatkan dan memprosesnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, 100 ton sebulan, itu berarti 1.200 ton setahun. Itu setara dengan hasil tahunan dari kilang anggur berukuran kecil atau menengah. Ruofei, bisakah kamu meningkatkan produksinya di masa depan? Ling Xiaotian telah mempertimbangkan bahwa jika respons pasar terhadap 8 dewa mabuk bagus, mereka pasti akan meningkatkan produksinya. Kalau begitu, 1.200 ton setahun tidak akan cukup. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, produksinya bisa ditingkatkan, tapi ada batasnya. Namun menurut saya pribadi 1.200 ton sudah cukup. Mulai sekarang, kita harus memilih produk berkualitas tinggi. Semakin langka sesuatu, semakin mahal harganya. Xia Ruofei berhenti sejenak dan melanjutkan, misalnya, untuk 80 hingga 90 ton anggur, kami dapat meningkatkan kumpulan 8 dewa mabuk, yang dapat dijual dalam waktu sekitar 1 bulan. Kemudian, kita bisa menyisakan sebagian untuk membuat wine dengan kualitas lebih baik. Jika Anda memberi saya waktu 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan lebih lama, anggur yang dihasilkan akan jauh lebih baik daripada Maotai Wuliangye. Pikirkan tentang itu. Bisakah kita menetapkan harga rendah untuk anggur seperti itu? Kuantitas tidak pernah menjadi kunci untuk memenangkan minuman keras kelas atas. Saat Ling Xiaotian mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, matanya bersinar. Jelas sekali dia sudah setuju dengan sudut pandang Xia Ruofei. Baiklah. Mari kita tetapkan produksi bulanan menjadi 100 ton. Ling Xiaotian berkata dengan lugas dan kemudian bertanya, Ruofei, bagaimana cara menyerahkan anggurnya? Apakah Anda akan mengirimkannya langsung ke peternakan Anda? Bab 384, Penggunaan salep kulit letih yang benar. Xia Ruofei menjawab tanpa ragu, tidak perlu, Paman Ling. Saya telah menyewa gudang di kota. Anda bisa meminta seseorang untuk mengirimkan anggur ke gudang. Sekarang Xia Ruofei memasang, jauh lebih nyaman menyewa gudang di kota. Ada begitu banyak orang di peternakan. Jika anggur diangkut ke pertanian, Xia Ruofei tidak akan bisa menyimpan semuanya di ruang asal.
Namun jika diangkut ke gudang, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah memasukkan semua anggur di gudang ke sela-selanya, lalu mengunci pintu dan pergi. Itu bahkan lebih nyaman. Ling Xiaotian berkata dengan gembira, Ruo Fei, saya akan mengubah waktu manajemen kilang anggur untuk membeli toples anggur seberat 250 kg. Atur orang-orang untuk memuat anggur dalam beberapa hari ke depan. Baiklah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, 8 Dewa Mabuk adalah merek lama. Nama dan merek dagangnya cukup berharga sehingga kita tidak perlu mengubahnya. Namun kemasan luarnya harus didesain ulang. Akan lebih baik jika memisahkan mereka menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Kamu tidak perlu membatalkan hal-hal ini. Ling Xiaotian terkekeh dan berkata, saya sudah memakan anak buah saya untuk melakukannya. Selain itu, pada tahap awal peluncuran wine baru kami, saya juga bersiap untuk membombardir media lokal dengan gelombang iklan untuk membuat kehadiran kami diketahui. 8 Dewa Mabuk memiliki reputasi yang hebat di 3 gunung. Oleh karena itu, strategi Ling Xiaotian adalah memantapkan dirinya secara lokal. Setelah anggur 8 Dewa Mabuk yang baru mendapatkan banyak reputasi, dia secara bertahap akan mengembangkan bisnisnya. Xia Ruofei tertawa karena malu. Paman Ling, kamu beriklan, membangun pabrik baru, dan membeli peralatan. Anda pasti sudah mengeluarkan banyak uang bukan? Mengapa saya tidak berinvestasi sebagian uang saya di dalamnya? Awalnya, Xia Ruofei tidak menginginkan banyak bagian. Namun, Ling Xiaotian menyetujuinya, jadi Xia Ruofei harus menyetujuinya dengan enggan. Namun, Xia Ruofei juga telah menegaskan pendiriannya bahwa setelah mengakuisisi kilang anggur tersebut, dia harus membayar investasi baru sesuai dengan proporsi sahamnya. Jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman. Saya memiliki pemahaman umum tentang situasi di peternakan Anda. Meskipun Anda menghasilkan cukup banyak uang setiap hari, ada banyak tempat di mana Anda membelanjakan uang. Anda tidak perlu berinvestasi di kilang anggur, Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Ling Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, biarkan aku menyelesaikannya dulu. Saya akan mendaftarkan setiap jumlah uang yang saya belanjakan. Ketika saatnya tiba, porsi uang yang harus Anda bayarkan akan dipotong dari dividen Anda. Kalau begitu sudah beres, Paman Ling tidak kekurangan uang sebanyak ini. Kalau begitu, baiklah. Xia Ruofei berkata dengan malu-malu, akhir-akhir ini aku kekurangan uang. Saya berinvestasi di sebuah peternakan di Australia dan menghabiskan banyak uang. Pakan, Anda bahkan telah menginvestasikannya di luar negeri. Ling Xiaotian berkata dengan heran, tidak buruk, Ruofei. Anda berkembang dengan sangat cepat. Kebetulan seorang tetua telah membeli sebuah peternakan. Dia bersedia mengajak saya bermain, jadi saya menginvestasikan sejumlah uang di dalamnya. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, ini hanya perkelahian kecil. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda, yang melakukan bisnis besar seperti ini? Saya dengar laba atas investasi pertanian di Australia sangat rata-rata. Kata Ling Xiaotian. Saya khawatir akan memakan waktu lama bagi Anda untuk mendapatkan kembali modal Anda. Apakah ini tidak akan mempengaruhi bisnis Anda di Tiongkok? Xia Ruofei tersenyum. Kami berencana memperkenalkan sayuran Taoyuan ke pertanian Australia. Kami juga terutama menjual produk pertanian kelas atas. Marin keuntungannya harus jauh lebih tinggi dibandingkan pertanian tradisional. Ketika Ling Xiaotian mendengar ini, dia langsung merasa lebih nyaman. Dia tersenyum dan berkata, itu bukan ide yang buruk. Ada baiknya Anda percaya diri. Ling Xiaotian sangat menyadari keajaiban sayuran surga. Saat ini, restoran Ling Ji sangat populer di kota Sanshan. Ia telah mengambil inisiatif dalam kompetisi antar restoran dengan nama yang sama. Ini semua berkat sayuran surga. Oleh karena itu, ketika Ling Xiaotian mendengar bahwa Xia Ruofei sedang bersiap untuk mempromosikan sayuran surga di Australia, dia cukup optimis mengenai hal itu. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, oh, benar. Paman Ling, kamu bilang ingin memesan sebotol anggur besar. Saya menyarankan Anda memesan beberapa gaya berbeda untuk membedakan berbagai kualitas anggur putih. Itu masuk akal, kata Ling Xiaotian. Xia kecil, itu ide bagus. Saya akan meminta seseorang untuk merancang beberapa botol dan kemasan anggur putih yang berbeda. Setelah beberapa perbaikan dari pihak Anda,
Toples anggur yang berbeda dapat diisi ke dalam botol yang berbeda. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Ling Xiaotian berdiri dan berkata, Ruofei, saya akan kembali ke perusahaan dan membuat beberapa pengaturan. Jangan berangkat pada sore hari. Tetap di rumah dan ngobrol dengan King Sui. Saya akan kembali pada malam hari. Ayo makan bersama. Xia Ruofei dengan cepat berdiri untuk mengirimnya pergi. Dia berpikir dalam hati, ayah mertua memahamiku. Dia mencoba menciptakan peluang bagi saya. Saat mereka melihat mobil Ling Xiaotian meninggalkan villa, Xia Ruofei dan Ling Qingsui saling berpandangan. Wajah Ling Qingsui sedikit memerah, dan dia memimpin untuk kembali ke villa. Xia Ruofei terkekeh dan segera menyusulnya. Dia memeluk tubuh lembut dan halusnya. Tubuh Ling Qingsui menegangkan, dan dia berkata dengan suara kecil, lepaskan aku. Nyonya Chen masih di rumah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita naik ke atas? Xia Ruofei bertanya sambil menyemangatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ling Qingsui bertanya sambil melirik Xia Ruofei. Ya, jawab Xia Ruofei dengan wajah serius. Ling Qingsui terdiam sejenak. Dia melamar dengan hati-hati sebelum dia sadar kembali. Wajah cantiknya langsung memerah dan dia terus meninju tubuh Xia Ruofei. Dia berkata dengan malu-malu, bajingan, cabul, orang jahat. Xia Ruofei tertawa dan mengambil tasnya dari sofa. Kemudian, dia merangkul bahu Ling Qingsui dan berjalan menaiki tangga. Istriku, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ayo, kita ke kamarmu. Bab 385, Penggunaan salep kulit letih yang benar bagian 2. Benar-benar? Ling Qingsui bertanya, setengah percaya dan setengah ragu. Beraninya aku berbohong padamu? Xia Ruofei berkata dengan percaya diri, kamu akan segera tahu. Ini benar-benar mengejutkan. Jika kamu berani berbohong padaku, HMPH, Ling Qingsui mengerutkan hidungnya dan membuat ekspresi lucu dan galak pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit hidung Ling Qingsui dengan penuh kasih. Mereka berdua naik ke atas bersama-sama. Begitu mereka memasuki ruangan dan menutup pintu, Xia Ruofei memeluk tubuh halus Ling Qingsui dan menekannya ke pintu. Dia membungkuk, ingin menciumnya. Ling Qingsui terkikik sambil menghindar ke kiri dan ke kanan. Bukankah kamu bilang kamu punya hadiah untukku? Ayo berciuman dulu. Mari kita lihat hadiahnya dulu. Ayo berciuman dulu. Mari kita lihat dulu. Sebelum Ling Qingsui menyelesaikan kalimatnya, Xia Ruofei sudah mencium sentuhan kehangatan itu dengan dominan. Ling Qingsui dengan cepat mengulurkan tangan dan melingkarkan lengan di leher Xia Ruofei, dengan penuh semangat untuk menciumnya. Setelah sekian lama, keduanya enggan berpisah. Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, tidak salah menyebutmu bajingan. Xia Ruofei tertawa dan menarik tangan lembut Ling Qingsui ke dalam kamar kerjanya. Xia Ruofei memegang bahu Ling Qingsui dan dengan lembut mendorongnya untuk duduk di tepi tempat tidur. Lalu, dia membuka tasnya dan berkata sambil tersenyum, istriku, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Aku benar-benar sudah menyiapkan hadiah untukmu. Saat dia berbicara, Xia Ruofei mengeluarkan kotak pengawet kecil berisi krim kulit yang sudah letih dan berkata, dang, kejutannya ada di sini. Ling Qingsui mengambil tupperware, membukanya, dan melihatnya dengan ekspresi bingung. Dia bertanya, Ruofei, apa ini? Aromanya cukup harum, dan ada juga bau obat. Istriku, ini yang disebut krim kulit letih. Ini adalah riasan kecantikan yang saya buat secara pribadi. Itu murni dibuat dari pengobatan Tiongkok. Itu tidak mengandung aditif atau bahan kimia apapun. Itu benar-benar alami. Xia Ruofei memuji dirinya sendiri. Efek dari krim kulit yang letih ini. Ceka. Siapapun yang menggunakannya akan tahu. Atau apakah kamu membuatnya sendiri? Ling Qingsui berkata sambil bertanya-tanya, Ruofei, kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti ini? Xia Ruofei terkekeh, ini juga bagian dari ilmu kesehatan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka semua sudah tertimbun dengan matang. Istriku, ini sebenarnya tercatat dalam resep kuno. Menggunakan obat alami Cina dan pasti tidak ada efek samping. Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir. Dan obatnya seharusnya bisa memberikan kejutan. Lalu, bagaimana cara menggunakan ini? Ling Qingsui bertanya.
Aplikasikan saja pada bagian yang perlu dirawat seperti biasanya pada masker wajah. Bila salep kulit giok ini berubah warna menjadi kuning pucat, berarti efek obat pada dasarnya telah terserap. Anda bisa mencucinya. Proses ini akan memakan waktu sekitar setengah jam, kata Xiao Fei. Tapi, lanjut Xiao Fei, sebelum menggunakan salep kulit letih, sebaiknya lakukan pemijatan terlebih dahulu. Itu lebih kondusif untuk penyerapan obat. Ling Qingsui memandang Xiao Fei dengan curiga dan berkata, apakah Anda memerlukan pijatan sebelum membuat masker wajah? Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Xiao Fei berkata dengan serius, pijat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Secara alami, efek krim kulit yang letih akan lebih mudah diserap kulit. Ada alasan ilmiah di balik ini. Xiao Fei melihat Ling Qingsui masih ingin mengatakan sesuatu dan segera berkata, istriku, jangan banyak bicara. Ayo, berbaring. Aku akan memijatmu dulu. Dengan itu, Xiao Fei memegang bahu Ling Qingsui dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, dia terkekeh dan melompat ke tempat tidur, mulai memijat Ling Qingsui. Tentu saja, Xiao Fei baru saja berbohong bahwa dia perlu memijat seluruh tubuhnya sebelum menggunakan salep kulit yang letih. Pada awalnya, dia masih berperilaku cukup baik, dan dia memijat kepala dan bahu Ling Qingsui. Pekerja kerah putih yang bekerja di kantor sepanjang tahun akan mengalami masalah pada bahu atau tulang leher. Meskipun Xiao Fei bukan tukang pijat profesional, tangannya cukup kuat dan pijatannya cukup bagus. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Namun, ketaatan Xiao Fei hanya sesaat dan dia segera menjadi gelisah. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari bawah. Xiao Fei dan Ling Qingsui saling memandang dan segera duduk. Ling Qingsui buru-buru mengenakan pakaiannya sambil berkata, cepatlah, ayahku pasti kembali. Ketika Xiao Fei memikirkan Ling Xiaotian, dia merasa sedikit khawatir. Lagi pula, dia baru saja tidur dengan putrinya di vilanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Oleh karena itu, Xiao Fei dengan cepat mencari pakaiannya sendiri dari tumpukan pakaian yang berantakan di tanah dan segera memakainya. Saat mereka berdua sedang berpakaian, Ling Qingsui masih dengan panik merapikan rambutnya yang sedikit berantakan ketika suara Ling Xiaotian datang dari luar pintu. Qingsui, Ruo Fei, apakah kalian di dalam? Mereka datang. Ling Qingsui dengan cepat menjawab. Saat dia merapikan rambutnya, dia berjalan menuju pintu. Dia bahkan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Xiao Fei agar segera membereskan tempat tidur yang berantakan. Bagaimana Xiao Fei punya waktu untuk membereskannya? Dia baru saja menyeka sprei beberapa kali dengan tergesa-gesa. Setelah kira-kira rata, dia membalik selimut itu dan mengocoknya beberapa kali, lalu membaringkannya di atas tempat tidur. Setelah pintu terbuka, Ling Xiaotian berdiri di depan pintu sambil tertawa. Disengaja atau tidak, dia melirik ke arah Ling Qingsui, dan kemudian ke pemandangan di dalam ruangan. Ling Qingsui tersipu dan berkata, ayah, kamu kembali? Ruo Fei baru saja, kamu membawakanku masker wajah. Ayo kembali ke kamar untuk mencobanya. Ling Xiaotian adalah seseorang yang pernah mengalami hal ini. Kemerahan di wajah putrinya belum sepenuhnya hilang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Faktanya, saat ini, hati Ling Xiaotian dipenuhi dengan perasaan masam. Putrinya adalah kekasih ayahnya di kehidupan masa lalunya. Dia telah menyaksikan kekasih kecilnya di kehidupan masa lalunya tumbuh dari seorang bayi menjadi seorang gadis muda yang langsing dan cantik. Sekarang, dia telah menjadi pacar orang lain. Apalagi keduanya terlihat menjalin hubungan mesra. Sebagai seorang ayah, Ling Xiaotian tentu saja akan merasa sedikit kecewa. Namun, Ling Xiaotian cukup puas dengan Xiao Fei sebagai calon menantunya, jadi dia segera tertawa dan berkata, tidak apa-apa, kalian terus mengobrol. Ingatlah untuk turun untuk makan malam nanti. Dengan itu, Ling Xiaotian mengangguk ke arah Xiao Fei, berbalik, dan turun. Setelah Ling Xiaotian pergi, Ling Qingsui memelototi Xiao Fei dan berkata, ini semua salahmu. Xiao Fei menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak menyangka mereka berdua akan menjadi gila sepanjang sore itu. Untungnya, mereka sudah menelepon sehari sebelum Ling Xiaotian kembali. Kalau tidak, akan lebih canggung jika Ling Xiaotian mengetuk pintu dalam waktu lama sebelum pintu terbuka.
Sekarang Ling Xiaotian telah kembali, mereka berdua tentu saja tidak berani tinggal di kamar Ling Qingsui. Keduanya berjalan menuruni tangga berdampingan. Ling Qingsui memikirkan krim kulit yang letih dan mencubit lengan Xia Ruofei dengan tidak senang. Dia berkata dengan suara rendah, "Katakan sejujurnya, apakah benda hitam di dalam kotak itu benar-benar masker wajah?" "Saya yakin." Xia Ruofei berkata dengan percaya diri, "Kita tidak punya waktu sekarang. Anda akan mengetahuinya ketika Anda mencobanya sebelum tidur malam ini. Efeknya sungguh luar biasa." Ling Qingsui melirik ke arah Xia Ruofei dan bertanya, "Jika tidak ada yang memijat seluruh tubuhku di malam hari, maka aku tidak bisa menggunakan masker wajah, kan?" Xia Ruofei tertawa canggung dan berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa jika kamu tidak memijatku, tapi penyerapannya mungkin sedikit lebih lambat." Ling Qingsui tiba-tiba meningkatkan kekuatan dan mencubit Xia Ruofei dengan keras. Dia berkata, "Aku tahu kamu berbohong kepadaku, dasar mesum. Kenapa kamu begitu buruk?" Bab 386, Xia Ruofei, aku ingin. Ketika mereka berdua turun, Ling Xiaotian berdiri sendirian di depan tangki ikan besar, menyaksikan sepasang darah premium naga merah. Melihat mereka berdua, Ling Xiaotian tersenyum dan memberi isyarat agar Xia Ruofei duduk di sofa. Ling Qingsui menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, tidak menatap mata Ling Xiaotian. Xia Ruofei memiliki mentalitas yang kuat. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kecanggungan meski baru saja meniduri putri orang lain. Setelah mereka berdua duduk, Ling Qingsui pergi membuatkan teh untuk mereka. Sementara itu, Ling Xiaotian sedang berbicara dengan Xia Ruofei tentang kilang anggur. Dia telah memberikan perintah kepada tim manajemen kilang anggur untuk sementara waktu menunda pembangunan pabrik baru dan pembelian peralatan baru, dan memfokuskan semua upaya mereka pada penyimpanan dan peningkatan anggur. Bagian pembelian sudah mulai membeli toples anggur besar. Batch tercepat yang berisi sekitar 30 ton anggur akan siap dalam 2 hari. Kemudian, paling lambat, dibutuhkan waktu seminggu untuk mengirim 90 ton anggur ke gudang Xia Ruofei. Xia Ruofei segera memberikan alamat gudang yang dia sewa kepada Ling Xiaotian, mengingat bahwa dia akan berada di kota Sanshan selama seminggu penuh dan dia dapat menghubunginya kapan saja ketika dia sedang mengantarkan anggur. Keduanya lalu sempat membahas strategi penetapan harga. Botol Drunken 8 Immortals 500 ml, yang telah diperbaiki selama sebulan, dihargai sekitar 150 yuan per botol. Itu sedikit lebih mahal dari 8 dewa mabuk yang sangat indah saat ini. Namun, Xia Ruofei dan Ling Xiaotian sangat yakin bahwa bahkan dengan harga ini, persediaannya masih terbatas. Mereka sepakat untuk membaginya menjadi tingkat 4. Selain Drunken 8 Immortals versi publik, yang memerlukan peningkatan selama 1 bulan, ada 3 tingkat peningkatan yang memerlukan 3 bulan, 5 bulan, dan 1 tahun. Harga awal versi perbaikan Drunken 8 Immortals adalah 588 yuan, harga 888 yuan untuk 5 bulan, dan harga 8.888 yuan untuk setahun. Produksi Drunken 8 Immortals dalam 1 tahun akan sangat sedikit. Perjanjian awal mereka adalah menjual 500 kati anggur per bulan. Mereka baru akan mulai menjual setelah 1 tahun, yang berarti persediaan terbatas sebanyak 500 botol per bulan. Ketika Ling Xiaotian mendengar harga yang ditetapkan oleh Xia Ruofei, dia juga terkejut. Bagaimanapun, hanya sedikit wine nasional seperti Mao Tai Wuliangye yang dihargai begitu tinggi. Apalagi lingkungannya berbeda dari sebelumnya. Terus terang, dana publik digunakan lebih sedikit. Ia khawatir jika harga ini diumumkan tidak ada yang tertarik. Tapi Xia Ruofei sangat percaya diri. Siklus perbaikan 1 tahun, menurut perbedaan aliran waktu, akan menjadi 30 tahun. Apakah sangat mahal menjual minuman berusia 30 tahun dengan harga ini? Terlebih lagi, selama 30 tahun ini, anggur telah disimpan di lingkungan dengan energi spiritual yang sangat kaya. Selain itu, ada sedikit larutan kelopak bunga hati yang diencerkan. Bahkan Xia Ruofei tidak dapat membayangkan betapa harumnya anggur tersebut setelah dibuka selama setahun di dunia luar. Selain itu, target pelanggan Xia Ruofei bukanlah pegawai negeri. Dia tidak berani menggunakan dana publik untuk minuman seperti itu. Sasarannya adalah para bos besar dunia bisnis. Orang-orang ini mempunyai begitu banyak uang sehingga mereka tidak dapat menghabiskannya sampai habis. Apalagi mereka mengeluarkan uangnya sendiri.
Selama barangnya bagus, mereka tidak akan takut dilaporkan, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Tidak peduli apakah itu pertanian atau kilang anggur, tujuan Xiao Fei adalah selalu membuat produk berkualitas. Anggur 8 Dewa Mabuk ini memang memiliki masa depan yang sangat menjanjikan, tetapi Xiao Fei lebih menghargai reputasinya. 8 Dewa Mabuk, yang telah difermentasi selama 30 tahun, adalah produk terbaik untuk membangun reputasi. Selama 8 Dewa Mabuk yang sudah tua terdaftar di pasar dalam waktu 30 tahun, Xiao Fei percaya bahwa dia akan mampu membuat para elit bisnis dan bos besar mengejarnya seperti sekawanan bebek. Pada saat itu, selama mereka mengerti, mereka akan tahu bahwa 8 Dewa Mabuk telah menggunakan teknologi perusahaan bunga persik. Hal ini secara tidak kentara akan meningkatkan citra merek. Hal yang sama juga terjadi pada pertanian. Sekarang, pertanian tersebut dapat memberi Xiao Fei pendapatan ratusan ribu yuan setiap bulannya. Di masa depan, jika dijalankan dengan kapasitas penuh, paling banyak hanya akan menghasilkan sekitar 1 juta yuan sebulan. Ini bukan apa-apa bagi Xiao Fei saat ini. Namun, reputasi sayuran Taoyuan sudah menyebar ke seluruh kota Sanshan. Kerjasama dengan keluarga Ma juga terus berjalan. Nantinya, nama sayuran Peach Garden akan semakin terkenal di Hong Kong dan tempat keluarga Ma mengelola restorannya. Hal ini termasuk promosi sayuran surga di Australia. Xiao Fei ingin memberi kesan kepada orang-orang bahwa produk Paradise Corporation semuanya adalah produk kelas atas, mewah, dan kelas atas. Kesan yang ada seperti itu akan sangat membantu perkembangannya di masa depan di bidang lain dan memasuki industri bahan makanan kelas atas, jamu, dan industri lainnya. Tentu saja, strategi penetapan harga yang dia sepakati dengan Ling Xiaotian hari ini hanyalah strategi awal. Itu adalah arahan umum. Rinciannya akan diserahkan kepada tim profesional untuk dipelajari dan diverifikasi. Hal ini mencakup penetapan harga spesifik, persetujuan, nama setiap jenis minuman keras, rencana publisitas, dan sebagainya. Xiao Fei tidak akan melakukan semua hal spesifik ini secara pribadi. Keduanya sepakat dan menyelesaikan beberapa masalah terkait kilang anggur. Ling Qingsui duduk dengan tenang di samping dan menyaksikan ayah dan kekasihnya berdiskusi. Saat terdengar di Xiao Fei, matanya akan menunjukkan kelembutan dan kebahagiaan. Baru setelah pengurus rumah tangga, Nyonya Chen, menyiapkan makan malam, keduanya berhenti berbicara dan semua orang pergi ke ruang makan untuk makan. Tentu saja, 2 botol 8 Dewa Mabuk yang dibawakan Xiao Fei tidak luput. Ling Xiaotian dan Xiao Fei masing-masing meminum dan meminumnya hingga tetes terakhir. 2 botol Drunken Eight Immortals ini adalah kasaya berkualitas tinggi dengan larutan kelopak bunga hati yang ditambahkan ke dalamnya untuk calon mertuanya. Tentu saja, Xiao Fei tidak berani mengambil barang dengan kualitas yang sama. Ling Xiaotian bersenang-senang minum. Ketika dia mendengar Xiao Fei mengatakan bahwa 8 Dewa Mabuk, yang telah ditingkatkan selama setahun, akan lebih baik daripada anggur hari ini. Kepercayaan dirinya terhadap harga yang diusulkan Xiao Fei sebesar 8.888 yuan per botol meningkat pesat. Bab 387, Xiao Fei, aku ingin bagian 2. Ling Xiaotian sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Biasanya, 1 kati anggur putih tidak berarti apa-apa, tapi sebenarnya dia sedikit mabuk hari ini. Dia sedikit lidah keterikatan ketika dia berbicara. Dia menampar bahu Xiao Fei dari waktu ke waktu dengan penuh kasih sayang dan hampir menemukan saudara. Xiao Fei buru-buru menyarankan agar semua orang pulang setelah makan dan minum. Kalau tidak, akan aneh jika Ling Xiaotian menepuk pundaknya dan menemukan saudara lagi. Mungkinkah dia dan keponakannya berhubungan badan di dalam ruangan sepanjang sakit? Saat Xiao Fei minum anggur, Ling Xiaotian ingin menjaga Xiao Fei untuk malam itu, tetapi Xiao Fei berjanji untuk kembali ke pertanian. Dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya di malam hari dan akan pergi ke kamar Ling Qingsui untuk mencurinya. Kamar tidur Ling Xiaotian juga berada di lantai 2, dan orang-orang seusianya sering terbangun di malam hari. Jika dia mengetahuinya, itu akan menjadi lebih canggung. Melihat Xiao Fei tidak berotot, Ling Xiaotian tidak memaksanya untuk tinggal. Dia segera memanggil sopirnya untuk mengirim Xiao Fei kembali ke pertanian. Sedangkan untuk kendaraan off-road Night 15 Xiao Fei, dia akan meninggalkannya di Villa Ling Xiaotian. Pada hari ketiga,
Ling Xiaotian menelepon Xia Ruofei dan membayangkan bahwa batch pertama berisi 30 ton anggur telah dimuat ke dalam truk dan siap dikirim ke gudang. Oleh karena itu, Xia Ruofei berkemas dan pergi dari pertanian, langsung menuju gudang yang disewanya. Dia menunggu di gudang sebentar, dan Ling Xiaotian secara pribadi membawa mobil ke pertanian untuk mengantarkan anggur untuk pertama kalinya. Ling Xiaotian juga sangat mementingkan hal itu. 30 ton wine, total truk beroda 5-10 datang. Yang terpenting adalah toples anggur ini tidak bisa ditumpuk menjadi satu. Kalau mereka tidak takut kelebihan muatan, satu truk saja sudah cukup. Ada juga kren kecil dan forklift hidrolik kecil, yang tentunya disiapkan khusus untuk menurunkan toples wine besar dari truk. Faktanya, Xia Ruofei bisa dengan mudah menyimpan 100 botol anggur di ruang penyimpanannya. Namun, keberadaan gulungan lukisan roh adalah rahasia besar, jadi tidak dapat dihindari bahwa itu akan merepotkan. Untungnya, selain memberikan alkohol secara terus-menerus kali ini, hal tersebut akan menjadi normal di masa depan. Paling banyak hanya dikirimkan sekali. Selain itu, ketika alkohol baru dikirimkan, mereka juga dapat mengangkut kembali alkohol yang lebih baik, sehingga mobil tidak akan berjalan sia-sia. Terdapat sebuah truk dengan lebih dari 100 rangka kayu berlapis ganda yang mudah dioperasikan dengan forklift. Para pekerja mengikat toples anggur dan derek mengangkat toples anggur dari kompartemen kargo. Mereka menempatkannya dengan kuat pada bingkai kayu di tanah. Kemudian, para pekerja mengemudikan forklift untuk mengangkat toples wine besar tersebut. Beberapa pekerja melindungi mereka dari samping saat mereka perlahan memindahkannya ke dalam gudang. Saat Ling Xiaotian mengarahkan para pekerja untuk menurunkan truk, dia berkata kepada Xia Ruofei, "Ruofei, tinggalkan forklift ini di gudang Anda. Nantinya, Anda dapat memuat dan menurunkan truk. Selain itu, jika Anda ingin mengangkut anggur ini ke tempat lain untuk perbaikan dan pemrosesan lebih lanjut, akan lebih mudah." "Baiklah, Paman Ling, kamu sangat bijaksana." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Ling Xiaotian tertawa dan menepuk bahu Xia Ruofei. "Ruofei, aku sudah mengirimkan anggurnya. Terserah Anda apakah kilang anggur tersebut bisa menjadi terkenal di masa depan. Jangan khawatir, Paman Ling. Tidak akan ada masalah." Xia Ruofei berkata dengan percaya diri. Butuh lebih dari 1 jam untuk membongkar 100 botol wine sebelum semuanya diangkut ke gudang. Ling Xiaotian secara pribadi membawa Xia Ruofei ke toples anggur besar dan berkata, "Ruofei, toples anggur ini adalah jenis yang biasa dimodifikasi dan diolah menjadi 8.888 yuan per botol. Bentuk toples wine berbeda dari yang lain. Jangan membuat kesalahan." Xia Ruofei melihatnya. Lapisan keramik pada toples wine ini lebih gelap dibandingkan toples wine lainnya. Yang paling menarik perhatian adalah ada 2 buah embossing berbentuk naga di atasnya, yang jelas berbeda dengan toples wine lainnya. Dia juga memperhatikan bahwa label batch dan tanggal ditempel di toples anggur. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Paman Ling, jika kami mengirimkan anggur ini sebulan sekali, kami dapat menyediakan persediaan terbatas sebanyak 500 botol Drunken Eight Immortals kualitas terbaik ke pasar setiap bulan setelah 1 tahun. Saya akan mengurus sebotol anggur ini hari ini, dan sisanya akan ditangani setelah 90 ton anggur tiba." "Bagus, bagus, bagus." Ling Xiaotian terkekeh dan berkata, 500 botol sudah cukup. Barang-barang bagus persediaannya terbatas. Jika jumlahnya terlalu banyak, sepertinya kualitasnya tidak tinggi. Setelah Ling Xiaotian memimpin para pekerja keluar dari gudang, Xia Ruofei mengunci pintu dan menutup tirai jendela ventilasi. Kemudian, dia berjalan ke toples anggur dan menyimpannya di tempat aslinya. Kemudian, Xia Ruofei keluar untuk mengunci pintu gudang dan kembali ke pertanian. Truk pikap itu baru saja melaju di jalan raya yang berkelok-kelok ketika teleponnya di kursi pengemudi berdering. Xia Ruofei memegang kemudi dengan satu tangan dan meraih ponselnya dengan tangan lainnya. Itu adalah Lu Yu. Dia menjatuhkan ponselnya, mengeluarkan headset Bluetooth-nya, dan memakainya sambil bergumam pada dirinya sendiri. "Apa yang dicari gadis ini untukku? Mungkinkah bunganya sakit lagi?" Xia Ruofei menekan tombol jawab di lubang suara dan berkata dengan malas, "Nona Lu, ada apa?" "Xia Ruofei, bisakah kamu mengambilkanku masker wajah hitam itu juga?" Lu Yu berkata dengan tajam. "Masker wajah hitam apa?" Xia Ruofei bingung.
Apakah itu? Apa? Giok. Kue bunga giok. Xia Ruofei terdiam, kue bunga giok. Dan saya bahkan berbicara tentang kue osmanthus. Nona Lu, apa yang kamu bicarakan? Jenis masker wajah yang kamu berikan pada saudari King Sui. Lu Yu sedikit cemas. Baru pada saat itulah Xia Ruofei menyadari bahwa Lu Yu sebenarnya sedang berbicara tentang salep kulit yang letih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa-apaan ini? Itu namanya krim kulit jade, oke? Tapi itu tidak penting. Yang membuat saya tertarik adalah, bagaimana Anda tahu tentang krim kulit jade? Tentu saja, saudari King Sui lah yang memberitahuku. Lu Yu berkata, jangan banyak bertanya. Aku ingin masker itu juga. Bisakah kamu membantuku mendapatkannya? Katakan saja padaku apakah kamu bisa atau tidak. Xia Ruofei tersenyum. Itu masker wajah spesial pacar Xia Ruofei. Bagaimana kamu bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain? Jangan pelit, kata Lu Yu. Paling-paling, aku yang bayar. Katakan padaku, berapa harga masker wajah? Nada suara Xia Ruofei tiba-tiba berubah dingin. Maaf, Nona Lu. Sepertinya saya tidak kekurangan uang saat ini. Faktanya, dia baru saja menggoda Lu Yu. Karena Lu Yu mengetahui keberadaan salep kulit yang letih dan bahkan memintanya, bukanlah masalah besar untuk memberinya salep tersebut. Lagi pula, obat Cina yang digunakan untuk membuat salep kulit letih itu tidak terlalu mahal. Namun, Lu Yu sepertinya menderita penyakit putri yang serius. Saat Xia Ruofei menolaknya, dia menawarkan untuk membelinya dengan uang. Hal ini membuat Xia Ruofei merasa sedikit tidak senang. Lu Yu, yang berada di ujung telepon, juga merasakan emosi Xia Ruofei. Dengan emosinya di masa lalu, dia mungkin sudah lama menutup telepon. Sejak kapan dia, Nona Lu, pernah memohon pada orang seperti ini? Kamu sebenarnya masih sombong? Namun, ketika nada suara Xia Ruofei tiba-tiba berubah dingin, Lu Yu merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan. Dia dengan lembut mengertakkan giginya dan berkata dengan lembut, Xia Ruofei, aku tidak bermaksud seperti itu. Jangan salah paham. Xia Ruofei tidak hanya sedikit terkejut ketika dia mengatakan ini, tetapi bahkan Lu Yu sendiri tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulutnya sendiri. Wajahnya memerah entah kenapa, lalu dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, pasti karena aku terlalu menginginkan topeng itu, kawan. Tidak, nona muda itu fleksibel. Di sisi lain, Xia Ruofei tidak terlalu marah. Nada suara Lu Yu tiba-tiba menjadi lembut. Selain merasa sedikit tidak nyaman, sedikit ketidakbahagiaan di hatinya lenyap. Nona Lu, katanya sambil tersenyum, saya membuat masker wajah ini dengan tangan. Aku bisa membuatkannya untukmu, tapi aku punya syarat. Teruskan. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu tentang krim kulit jade ini? Xia Ruofei bertanya, apakah kamu tetap berhubungan dengan King Sui? Kenapa dia tiba-tiba memberitahumu hal ini? Bab 388, Makan dan Minum. Xia Ruofei mengetahui kepribadian Ling King Sui dengan sangat baik. Dia tahu bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk pamer. Lu Yu berpikir dan berkata, baiklah, tidak ada yang tidak bisa kukatakan padamu. Lalu, dia menjelaskan keseluruhan ceritanya. Ternyata Ling King Sui, Lu Yu, dan Jiang Yu terus berhubungan selama ini. Mereka bahkan terkadang pergi makan dan berbelanja bersama. Kemarin, mereka berencana pergi ke bioskop. Lu Yu dan Jiang Yu menyadari bahwa kulit Ling King Sui menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kulit Ling King Sui sudah sangat bagus sejak awal, dan setelah menggunakan krim kulit jade, kulitnya menjadi lebih jernih dan halus. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya tampak bersinar dari dalam keluar. Gadis-gadis sensitif dalam aspek ini, jadi Lu Yu dan Jiang Yu secara alami bisa langsung mengetahuinya. Tentu saja, mereka berdua tidak bisa bertanya kepada Ling King Sui jenis riasan apa yang dia gunakan beberapa hari terakhir ini untuk mendapatkan efek langsung seperti itu. Ling King Sui tidak ingin memberitahu mereka pada awalnya, tetapi dia tidak bisa menahan beban dan gangguan Lu Yu dan Jiang Yu. Pada akhirnya, dia tetap memberitahu mereka. Awalnya, Lu Yu mengira itu adalah sejenis produk kosmetik yang dijual di luar. Dia tidak menyangka bahwa Ling King Sui sebenarnya menggunakan masker wajah yang dibuat sendiri oleh Xia Ruofei. Sekarang, dia tidak bisa membebankan biaya. Namun, dia juga memikirkan tentang krim kulit jade. Itu sebabnya ada panggilan telepon hari ini.
Xia Ruofei merasa terkejut setelah mendengar ini. Ling Qingsui sebenarnya berteman baik dengan Lu Yu dan Jiang Yu. Mereka bahkan pergi berbelanja, makan, dan menonton film bersama. Apa yang memikirkan gadis ini? Bukankah mereka semua siap menghunus pedang hari itu? Sulit sekali menebak pikiran seorang gadis. Setelah Lu Yu selesai berbicara, dia melihat Xia Ruofei tidak berkata apa-apa dan hanya bisa berkata, "Xia Ruofei, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Anda telah berjanji untuk memberi saya beberapa masker wajah. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu." Xia Ruofei akhirnya sadar kembali. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku menepati janjiku. Aku pasti akan melakukan ini untukmu." Itu lebih seperti itu, suasana hati Lu Yu sangat bagus, dan dia juga menunjukkan senyuman yang langka. "Datanglah ke peternakan pada sore hari untuk diambil," kata Xia Ruofei. "Itu kesepakatan?" Lu Yu berkata dengan gembira. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei terus mengemudi dan kembali ke pertanian dalam waktu singkat. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Lingyun, yang rajin melatih keterampilan membuat tehnya, dan buru-buru naik ke kamar. Masih ada waktu sebelum makan siang, jadi dia bisa pergi ke tempat aslinya untuk membuat krim kulit giok dan menangani penyerahan anggur. Setelah Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela, dia memanggil lukisan roh dan memasuki medium. Dia pertama-tama mengambil sebotol larutan kelopak bunga hati yang telah diencerkan, membuka segel tanah liat dari toples anggur, dan menuangkan seluruh larutan ke dalamnya. Kemudian, dia mencampurkan air kolam roh spasial dengan tanah spasial, dan menutup mulutnya. Kolam itu lagi. Kemudian, Xia Ruofei menggunakan pikirannya untuk terhubung dengan ruang tersebut. Kekuatan spasial yang tak terlihat segera melilit toples anggur besar dan dengan lembut mengangkatnya hingga 1 kaki di atas tanah. Sekarang, kekuatan mental Xia Ruofei telah meningkat pesat. Dia bisa dengan mudah mengangkat benda seberat 500 hingga 600 kaki dengan kekuatan spasial. Sambil berpikir, toples wine itu langsung melayang keluar sesuai kehendaknya. Hanya ketika jaraknya sangat dekat dengan membran luar angkasa barulah dia mengontrol toples anggur agar mendarat di tanah dengan mulus. Botol anggur ini harus disimpan di tempat aslinya selama 1 tahun penuh, yang setara dengan 30 tahun di dalam ruangan. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk meletakkannya di tempat yang paling terpencil sehingga dia tidak perlu memindahkannya saat dia membuka ruang aslinya di masa depan. Setelah menangani sebotol anggur, Xia Ruofei mulai membuat salep kulit yang letih. Kali ini, dia bersiap untuk menghasilkan lebih banyak. Terakhir kali adalah yang pertama kali, dan dia tidak terlalu percaya diri, jadi dia membuat porsi standar, yang cukup untuk digunakan Ling Qingsui 5 kali. Dengan pengalaman sukses pertama, kepercayaan diri Xia Ruofei meningkat pesat. Kali ini, dia mengambil 10 porsi. Untungnya, pot tanah liat itu cukup besar untuk membuat 10 porsi salep kulit yang sudah letih. Xia Ruofei menyalakan api dengan arang terbaik dan memulai prosesnya. Setelah sekitar 1 jam, dia berhasil membuat salep kulit yang letih. Xia Ruofei mengeluarkan 3 kotak pengawet kecil, masing-masing berisi 1 porsi. Kemudian, sisa salep kulit yang sudah letih ditempatkan bersama dalam kotak pengawet besar. Wadah lekau jenis ini sangat praktis. Xia Ruofei telah membeli banyak secara online. Ada berbagai macam, besar dan kecil, dan sangat nyaman untuk digunakan kapan saja. Xia Ruofei mengambil 3 wadah dan meninggalkan mediumnya. Dia berjalan ke bawah dan meletakkan wadah berisi salep kulit yang sudah letih di lapisan aman lemari es. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia menghubungi alam tersebut dan mengeluarkan seekor ikan mas rumput besar dari kolam ikan di alam tersebut. Dia juga mengeluarkan beberapa sayuran yang dia simpan di alam sebelumnya. Ada beberapa kubis, beberapa mentimun, dan 3-4 tomat. Kemudian, dia mengenakan celemeknya dan menyingsingkan lengan bajunya untuk menyiapkan makan siang. Xia Ruofei baru saja selesai membersihkan ikan di kolam ketika teleponnya berdering. Oleh karena itu, dia meletakkan ikan mas tersebut dan menyeka tangannya pada celemeknya. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat bahwa Lu Yu yang menelepon lagi. Xia Ruofei menekan tombol jawab, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Lu Anda berkata, "Xia Ruofei, saya berada di pintu masuk pertanian, tetapi penjaga keamanan Anda telah menghentikan mobil saya di luar. Bantu aku bertemu." Bab 389, Makan dan Minum bagian 2.
Sejak Hong Tao dan lainnya tiba, keamanan pertanian menjadi lebih formal. Mereka masing-masing memilikinya masing-masing, dan akan ada orang yang bertugas di gerbang pertanian kapan saja. Sekarang jadi mobil asing tidak bisa lagi masuk secara langsung. Xiao Ruofei menjawab. Mungkinkah tidak sabarnya gadis ini? Berapa lama waktu yang telah berlalu? Dia sudah berada di pintu masuk pertanian. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 1 selai untuk menyempurnakan salep kulit yang letih, itu berada di ruang aslinya. Di dunia luar, hanya 2-3 menit saja. Oleh karena itu, setelah menghitung waktu yang dibutuhkannya untuk datang dari kota, Lu Yu pasti langsung datang setelah dia selesai meneleponnya. Tentu saja, berikan teleponnya kepada penjaga keamanan. Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum pahit. Lingkaran cahaya. Suara mantap terdengar dari telepon. Saya Xiao Ruofei. Siapa kamu? Xiao Ruofei bertanya. Saudara Xia. Aku Huzi. Penjaga keamanan Lei Hu di ujung telepon segera berkata. Oh, ini Hu, biarkan gadis itu masuk. Dia temanku. Kamu bisa bertanya untuk menyetir mobil langsung ke villa. Xiao Ruofei berkata, oh benar, beritahu saudara-saudaranya bahwa mobilnya bisa langsung masuk di masa depan. Dipahami. Lei Hu berkata dengan tajam. Xiao Ruofei menutup telepon dan menyisihkan bahan setengah jadi di dapur. Dia melepas celemeknya dan menggantungnya. Saat dia berjalan keluar, dia memeluk dirinya sendiri, gadis ini benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Dia datang saat ini, mungkinkah dia ingin makan bersamaku lagi? Anda makan dan minum, kerugian yang sangat besar. Ketika Xiao Ruofei sampai di pintu masuk villa, dia melihat BMW Mini merah melaju ke halaman. Xiao Ruofei pernah melihat mobil ini sebelumnya. Itu adalah mobil yang biasa dikendarai Lu Yu. Faktanya, Tian Huilan sangat rendah kunci. Lu Yu adalah seorang pelajar, jadi agak berlebihan mengendarai BMW Mini yang harganya lebih dari 300.000 yuan. Namun, mobil ini adalah hadiah dari Tian Huixin untuk ulang tahun Lu Yu yang ke-18, jadi Tian Huilan tidak bisa berkata banyak. Keluarga Ma adalah keluarga kaya kelas dunia. Sebagai nyonya muda dari keluarga Ma, wajar saja jika Tian Huixin memberikan mobil kepada keponakannya. Setelah mobil berhenti, Lu Yu membuka pintu dan keluar. Hari ini, Lu Yu mengenakan jaket kulit pendek berwarna coklat, jeans slim fit hitam, dan sepatu bot Martin. Sosoknya yang tinggi ditampilkan dengan sempurna, dan dia terlihat keren. Namun, topi wol abu-abu di kepalanya menambah sedikit kemudaan pada dirinya. Dia melepas kacamata hitamnya dan menggantungkannya di leher face sweater rajutannya. Kemudian, dia menutup pintu dan berjalan menuju Xiao Ruofei. Kamu sangat cepat. Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum. Wajah Lu Yu menjadi sedikit merah dan dia merasa sedikit malu. Namun, dia tetap membantah, bukankah kamu bilang kamu akan datang sore hari? Ini sudah jam 12:05, jadi ini sudah sore. Baiklah. Aku terdiam, Xiao Ruofei mengangkat bahu dan berkata, ayo masuk. Keduanya datang ke ruang tamu villa. Lu Yu langsung duduk di sofa. Tatapannya tertuju pada Xiao Ruofei tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Ruofei mengerti dan tersenyum. Dia berbalik dan berjalan ke dapur. Dia membuka kulkas dan mengeluarkan 3 wadah. Kemudian, dia pergi ke ruang tamu dan meletakkan wadah-wadah itu di atas meja kopi. Ini, masker wajah yang kamu inginkan, kata Xiao Ruofei. Lu Yu awalnya menyilangkan kakinya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera menurunkan kakinya dan duduk tegak. Dia tidak sabar untuk membuka Tupperware. Dia melihat setengah kotak salep kulit hitam yang letih dan bertanya dengan heran, ini. Apakah bunga giok yang dibicarakan oleh saudari King Sui? Ini krim kulit yang letih. Xiao Ruofei tidak menunggu sampai dia selesai dan segera mengoreksinya, itu yang sebenarnya. Ini sama dengan yang kuberikan pada King Sui. Masing-masing dapat digunakan sekitar 5 kali. 1 kali penggunaan sehari sudah cukup. Terima kasih. Lu Yu segera menutup kotak pengawet dan memeluk 3 kotak krim kulit jade di pelukannya. Xiao Ruofei memandang Lu Yu dan berkata, sama-sama. Hanya saja, jangan membuatku meresepkan obat Tiongkok untuk mengobati rasa sakit bibi di depan King Sui lagi. Wajah Lu Yu tidak bisa menahan panas. Dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan terakhir kali tidaklah baik. Bagaimanapun, dia masih perawan.
Dan rasa sakit bibinya disembuhkan oleh Xia Ruofei. Sekarang dia membicarakan topik ini, dia secara alami sedikit malu. Aku tahu, Lu Yu menurunkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, bukankah kamu sudah menyelesaikan kesalahpahaman antara kamu dan saudari King Sui? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku hanya takut kamu akan menipuku lagi di masa depan. Kata Xia Ruofei dalam suasana hati yang buruk. Ngomong-ngomong, ketiga kotak itu tidak cocok untukmu. Dia menambahkan. Lu Yu segera mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu. Yu Yue juga punya bagian. Xia Ruofei menggaruk kepalanya dengan canggung. Namun, memang itulah yang dia pikirkan. Karena dia telah memberikannya kepada Lu Yu, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Jiang Yu. Jika gadis kecil itu tahu bahwa dia telah menyiapkan salep kulit yang letih untuk Lu Yu tetapi tidak mempertimbangkannya, dia akan sangat sedih. Oleh karena itu, lebih baik bagi yang melihatnya untuk mendapat bagian. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah. Melihat Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, Lu Yu menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, sepertinya kamu cukup baik pada Yu Yue. Saya selalu memikirkannya ketika ada hal-hal baik. Xia Ruofei berkata dengan sedih, bukankah ini semua salahmu? Kamu tidak membawanya ke peternakan terakhir kali, jadi semuanya baik-baik saja sekarang, kan? Apakah kamu sendiri tidak menyetujuinya? Lu Yu segera berkata. Xia Ruofei merasa cemas. Bagaimana saya bisa tahu? Lupakan. Jangan membicarakan hal ini. Dia merasa mereka berdua akan bertengkar lagi setelah beberapa patah kata, jadi dia berhenti tepat waktu. Namun, Xia Ruofei merasa bahwa dia dan Lu Yu mungkin adalah musuh di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka akan mulai berdebat setelah beberapa kata lagi. Dia menenangkan dirinya dan berkata, 3 porsi krim kulit yang letih ini, kamu dan Jiang Yu masing-masing akan mengambil 1. Bantu saya memberikan sisanya kepada sekretaris Tian. Baiklah, aku mengerti. Lu Yu mengangguk dan berkata. Jika orang lain memintanya untuk membawakan hadiah untuk Tian Huilan, dia akan menolak tanpa berpikir. Namun, Xia Ruofei berbeda. Xia Ruofei memiliki hubungan dekat dengan keluarganya. Dan Lu Yu sekarang memahami Xia Ruofei. Dia tahu bahwa Xia Ruofei bukanlah tipe orang yang akan menjilat orang kaya dan berkuasa. Dia memberi Tian Huilan hadiah murni karena persahabatan mereka. Lu Yu dengan hati-hati memasukkan 3 kotak pengawet kecil ke dalam tasnya. Kemudian, dia bersandar dengan nyaman di sofa, mengambil remote control, dan menyalakan televisi. Xia Ruofei berdiri di samping dengan mata terbuka lebar. Nona muda Lu. Kamu. Lu Yu melirik Xia Ruofei dan berkata, saya sedang menonton TV. Tidak, aku sudah memberimu ini, kata Xia Ruofei dengan bijaksana. Bukankah seharusnya kamu pulang untuk makan malam? Lu Yu mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya dan berkata, ini sudah lewat jam 12. Saya akan melewatkan waktu makan jika saya kembali. Aku akan puas dengan makananmu. Setelah mengatakan itu, pandangan Lu Yu kembali ke televisi. Xia Ruofei berdiri di samping, tak bisa berkata-kata. Dia merasa seolah-olah 10.000 alpak berlari melintasi hatinya. Puaskanlah. Puaskanlah dengan kepalamu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu enggan untuk mengambil makanan secara lepas. Melihat Xia Ruofei tidak bergerak, Lu Yu menatapnya dan bertanya, ada apa? Apakah makanannya tidak cukup? Tidak apa-apa, aku tidak makan banyak, aku tidak bisa makan banyak. Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enggan, baiklah, kalau begitu tonton TV sebentar. Makan siangnya tidak akan secepat ini. Ya. Lu Yu menatap TV dan mengangguk. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berjalan ke dapur. Dia tidak menyadari bahwa mata Lu Yu tertuju pada punggungnya. Sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi lengkungan yang indah, dan senyuman terlihat di matanya. Xia Ruofei mulai sibuk di dapur. Dia mencuci beras, mengukus nasi, memanggang ikan, menumis sayuran. Setelah lebih dari setengah jam, dia mulai menyajikan hidangan ke ruang makan. Saat ini, Xia Ruofei melihat Lu Yu yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Dia sedang makan sekantong biskuit. Gadis ini benar-benar tidak memperlakukanku sebagai orang luar. Pikir Xia Ruofei dalam hati. Lu Yu juga melihat Xia Ruofei. Dia percakapan tas biskuit di tangan ke arah Xia Ruofei dan berkata,
Saya sedikit lapar, bolehkah saya makan sebungkus biskuit Anda? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, makan lebih banyak jika kamu suka. Tidak apa-apa. Tapi, sepertinya itu adalah makanan lightning. Saya baru saja meletakkannya di meja kopi kemarin. Lu Yu terdiam dan tanpa sadar berkata, petir? Lalu, dia bereaksi. Ah! Lu Yu menjerit dan buru-buru melemparkan sekantong biskuit di tangan ke meja kopi. Bab 390, menyebar secara diam-diam. Memikirkan bagaimana dia baru saja makan makanan anjing dan bagaimana dia makan beberapa potong dan kayaknya dengan sangat senang, Lu Yu tidak bisa menahan perasaan mual dan dia tidak bisa menahan muntah. Dia menutup mulutnya dan muntah, tapi tidak ada yang keluar. Segera, matanya berkaca-kaca. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Nona Lu, kamu tidak perlu terlalu terkesan. Lightning tidak setuju membaginya dengan Anda. Mata Lu Yu hampir terbakar. Dia menyoroti Xia Ruofei. Saat ini, dia melihat senyum jahat di wajah Xia Ruofei dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil sekantong biskuit yang dia lempar ke atas meja kopi dan melihatnya dengan cermat. Lu Yu sangat marah. Dia menunduk gigi dan menatap ke arah Xia Ruofei. Ini hanya kue biasa. Bagaimana makanan anjing ini? Kapan aku bilang ini makanan anjing? Xia Ruofei berusaha menahan tawanya. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah mulut lightning, kata Lu Yu dengan marah. Pada titik ini, Lu Yu tiba-tiba berhenti. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tertawa dan berkata, yap. Makanan. Saya hanya mengatakan bahwa itu adalah makanan lightning, tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu adalah makanan anjing. Saya biasanya memberi makan petir dengan biskuit ini. Ia juga menyukai rasa jeruk. Yang kamu punya rasa stroberi, makanya masih ada di sini. Omong kosong. Lu Yu berkata dengan marah, siapa yang memberi makan biskuit anjing yang dimakan manusia? Xia Ruofei menghela napas dan menatap ke langit. Tidak, langit-langit pada sudut 45 derajat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bisa menahannya. Saya sangat kaya. Saya sangat disengaja. Lu Yu hampir menjanjikan seteguk darah. Dia akhirnya sadar kembali dan berkata dengan marah, Xia Ruofei, kamu mempermainkanku. Xia Ruofei berkata dengan polos, aku bersumpah demi Tuhan. Aku hanya mengingat ingatan biasa, tapi kaulah yang bereaksi begitu keras. Lu Yu sangat marah sehingga dia tertawa dingin dan berkata, Xia Ruofei, aku akan memberitahu saudari King Sui. Saya akan mengatakan bahwa Anda menyentuh dan melecehkan saya. Silakan. Akan terkejut jika King Sui mendengarkan omongan kosong semacam ini. Xia Ruofei terbenam. Lu Yu dipenuhi gigi dan berkata, HMPH. Lalu, kalau begitu aku akan mengatakan bahwa kamu berinisiatif memberikan kue bunga giok Yue. Ini krim kulit yang letih. Berapa kali aku mengoreksimu, Xia Ruofei mendengarkan beberapa saat. Kemudian, dia sadar dan melebarkan matanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku akan memberikannya pada Jiang Yu. Lu Yu mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, benar. Aku akan memberitahu saudari King Sui ini. HMPH, aku akan memberitahunya bahwa untuk memberi Yue bunga giok. Krim kulit giok, kamu bahkan menyuapku dengan satu set. Ada saksi dan bukti. Setelah mengatakan itu, Lu Yu bahkan menepuk-nepuk tupperware di tasnya. Xia Ruofei ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kaulah yang memintaku membuatkan beberapa untukmu, dan aku hanya memintamu untuk membawakan satu untuk Jiang Yu juga. Bagaimana Anda bisa memutarbalikkan kebenaran? Kalau begitu kita lihat kata-kata siapa yang dipercaya oleh saudari Sui. Lu Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Xia Ruofei benar-benar tidak berani mengambil resiko. Jika masalah ini melibatkan Jiang Yu, kecerdasan Ling King Sui pasti akan turun. Bagaimanapun, Jiang Yu memiliki rekor masa lalu. Meskipun Xia Ruofei tidak tahu mengapa Ling King Sui begitu dekat dengan Lu Yu dan Jiang Yu, dia tahu bahwa jika Ling King Sui mendengar sesuatu tentang dia dan Jiang Yu, dia pasti akan cemburu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Xia Ruofei berkata, Lu Yu, mari kita hitung dengan benar. Waktu itu di pesawat, aku juga menyelamatkanmu sekali kan? Dan hari itu, Anda akan kesakitan selama beberapa hari setiap bulan. Akulah yang menyembuhkanmu, kan?
Lu Yu tersipu dan berkata, itu semua sudah berlalu, mengapa kamu mengungkitnya? Baiklah, jangan bicara tentang masa lalu. Akulah yang menyembuhkanmu dari singa giok itu, kan? Baru beberapa hari sejak kejadian itu. Saya bahkan membantu kalian memenangkan penghargaan emas dan memberikan tamparan keras pada Universitas Pertanian. Jangan bilang kamu juga sudah lupa. Xia Ruofei berkata dengan sedih dan marah. Dia melanjutkan, dan hari ini, ketika kamu datang ke tempatku, aku memberimu masker dan bahkan mentraktirmu makan. Kamu tidak bisa menggigit tangan yang memberimu makan. Ekspresi Lu Yu melembut dengan setiap kejadian yang dialami Xia Ruofei. Hatinya dipenuhi kehangatan, dan masa lalu terlintas di benaknya seperti film. Ketika dia mendengar kalimat terakhir Xia Ruofei, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menyuruhmu mengolok-olokku? Xia Ruofei melihat Lu Yu tersenyum dan langsung berkata, karena aku sudah membuatkanmu makan siang yang mewah, bagaimana kalau kita menyebutnya impas? Lu Yu melirik hidangan harum di atas meja dan hatinya sepertinya tersentuh lagi. Dia berpura-pura murah hati dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Xia Ruofei berkata dengan gembira, itu benar. Kapan balas dendam akan berakhir? Kita harus menghargai perdamaian. Cepat cuci tanganmu. Aku akan meminta Tuan Tuali dan Ling Yun masuk. Karena itu, Xia Ruofei dengan cepat keluar dari villa. Lu Yu memperhatikan tampilan belakang Xia Ruofei dari belakang. Kemudian, tatapannya tertuju pada sebungkus biskuit di atas meja kopi dan dia tidak bisa menahan tawa. Saat itu akhir pekan, jadi Pang Hao tidak masuk kerja di pertanian. Oleh karena itu, hanya Xia Ruofei, Lu Yu, Ye Ling Yun, dan Li Sifu yang makan siang.